Dimana kalau kalian lihat, semakin lama daerah yang dikuasai oleh Israel terus menggerus Palestina yang bahkan mereka tidak akui. Dan dengan ini Israel melanggar konvensi Geneva yang sudah mereka tanda tangani sendiri. Israel juga dinilai telah melanggar hukum internasional tentang hak asasi manusia atau Statut Roma 1998. Hey guys, it's Nessie and welcome back. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, terutama untuk kalian yang suka sejarah, storytelling, episode Palestina dan Israel. Ini adalah ringkasan yang super ringkas sebelum nanti kita bahas lebih lanjut. Perang Dunia I berakhir dengan Inggris mengalahkan Ottoman Empire dan menguasai Palestina. Mereka menang lawan Ottoman Empire dengan menjanjikan orang Arab dan juga orang Yahudi satu tanah yang sama. Palestina pada saat itu memiliki mayoritas orang Arab dan minoritasnya adalah kaum Yahudi dan beberapa grup etnis lainnya. Ketegangan muncul nih ketika komunitas internasional bilang ke Inggris, tolong dong buatin rumah untuk kaum Yahudi yang ada di Palestina. Di tahun 1917, deklarasi Balfour menyatakan komitmennya Inggris untuk menciptakan tanah air bagi orang Yahudi di Palestina. Antara tahun 1923 dan 1948, Inggris memfasilitasi migrasi besar-besaran orang Yahudi ke Palestina yang menyebabkan ketegangan dengan penduduk lokal Palestina. 1936 sampai 1939 ada pemberontakan Arab di Palestina melawan kolonialisme Inggris, tapi tetap imigrasi Yahudi malah meningkat. Inggris merespon pemberontakan itu dengan sangat keras, menyebabkan korban dan juga kerusakan. Inggris juga bekerja sama dengan kelompok Yahudi, membentuk pasukan bersenjata, dan pada tahun 1948, David Ben-Gurion mengumumkan berdirinya negara Israel. Setelah pengumuman itu, terjadi banyak kekerasan dan banyak desa di Palestina dihancurkan, yang disebut sebagai Nakbah atau bencana bagi rakyat Palestina. PBB mengusulkan rencana pembagian Palestina di 1947 yang juga memicu konfliknya lebih lanjut. Terjadi perang 6 hari dengan korban 750.000 orang Palestina terusir dari rumahnya. Perang ini dimenangi oleh Israel. Muncullah grup pemberontakan yang akhirnya berubah menjadi partai politik bernama Hamas. Dengan adanya Hamas, Israel memiliki target serangan dan sampai hari ini konflik terus berlanjut. Dengan Hamas dan pertahanan militer Israel saling menyerang, mengakibatkan hilang nyawa dari warga sipil, baik orang dewasa, lanjut usia, sampai bayi. Israel pun semakin kuat, dibantu juga dengan dukungan pasukan senjata, uang, dan lain-lain. Dukungan dari superpower di dunia, seperti Amerika, Inggris, dan sekutu-sekutunya. Dan membuat pertahanan militernya, IDF, menjadi salah satu yang terkuat dan tercanggih di dunia. Dan semakin lama, tanah Palestina semakin tergerus dari rakyat Palestina yang didominasi dari mayoritas orang Arab dengan tanah yang semakin kecil. Israel jauh lebih berkuasa dan menindas rakyat Palestina dengan bahkan mengontrol wilayah-wilayah yang masih merupakan wilayah Palestina. Itu adalah sejarah singkatnya. Tapi apa yang benar-benar terjadi selama ini di Palestina? Dan bagaimana negara Israel bisa ada? Let's talk about it. Kita kembali ke masa Perang Dunia Pertama. Pada saat itu, Inggris dan sekutunya Perancis berhasil mengalahkan The Ottoman Empire, Kekaisaran Utsmaniyah atau Kesultanan Ottoman di Timur Tengah dan menguasai wilayah-wilayah yang terbagi untuk dikuasai Inggris dan Perancis dan disetujui dengan satu perjanjian rahasia yang bernama Perjanjian Sykes-Picot. Perjanjian ini membagi nih wilayah-wilayah menjadi beberapa zona. Zona A adalah wilayah-wilayah yang dikuasai sama Prancis, termasuk Suriah dan Lebanon. Zona B, wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Inggris, termasuk Palestina dan Mesopotamia yang sekarang Irak. Dan ada zona kepentingan yang merupakan wilayah-wilayah yang akan berada di bawah pengaruhnya kedua negara ini. Wilayah Palestina yang berada di bawah kekuasaannya Inggris didominasi oleh orang Arab dengan minoritas orang Yahudi dan beberapa kelompok etnis lainnya. Untuk waktu yang cukup lama, yang nggak selalu akur, dan pastinya dengan ada mayoritas dan minoritas yang nggak semuanya terlalu berbaur gitu seperti di Indonesia, tapi yes, mereka hidup berdampingan.
Namun, di dunia internasional sedikit ada konflik nih yang memanas terutama berhubungan dengan kaum Yahudi. Akhirnya, komunitas internasional pun meminta Inggris untuk mendirikan rumah bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Di tahun 1917, Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur Balfour, mengirimkan sebuah surat kepada tokoh Yahudi Inggris, Lionel Rothschild, dan dia tuh berjanji bahwa dia akan mendirikan rumah bagi bangsa Yahudi di Palestina. Surat ini dikenal sebagai Deklarasi Balfour. Dan antara 1923 sampai 1948, Inggris mendukung perpindahan besar-besaran orang Yahudi ke Palestina. Kedatangan besar-besaran orang Yahudi ke Palestina ini tentunya guys memicu ketegangan sama warga setempat, karena kalau misalkan kalian ingat, tadi kan mayoritasnya adalah orang Arab ya. Mereka khawatir ada perubahan demografi, ditambah lagi Inggris pada saat itu tuh udah nyita-nyitain tanah. Kita nggak ngomongin agama, tapi warga-warga Palestina yang udah pada tinggal di situ bergenerasi-generasi. Disita lahan mereka untuk lalu diberikan kepada para pendatang. Nah, dari 1936 sampai 1939 terjadi pemberontakan yang cukup besar terhadap kolonialisme Inggris dan kedatangan pendatang-pendatang ini. Inggris merespons dengan penindasan yang cukup brutal, termasuk penangkapan massal dan penghancuran rumah-rumah warga lokal Palestina. Ribuan orang dalam pertempuran ini. Tentara sama polisi Inggris pada saat itu sekitar 2.000 orang, sampai 108 orang itu dan 961 orang diakhiri hidupnya dan dibilang patut dihabisi karena mereka itu melakukan tindakan terorisme. Inggris selalu menggandeng komunitas pendatang, komunitas Yahudi yang baru saja tiba dan juga mereka yang dulunya minoritas untuk membentuk kelompok-kelompok bersenjata kayak Special Night Squad untuk melawan pemberontakan. Mereka juga membantu mendirikan pasukan pertahanan Israel Haganah, dan dalam konflik ini lagi-lagi ribuan warga Palestina kehilangan nyawa mereka. No, bahkan kita belum sampai Israel akhirnya merdeka, guys. Mungkin kalian tahu apa yang terjadi di tahun 1945, 1946, 1947. Terjadi di benua lain, di Eropa tepatnya, satu tragedi yang sangat-sangat tragis, The Holocaust, di mana kaum Yahudi itu di Jerman. Nazi Jerman pada saat itu mencoba untuk melakukan genosida dan mengakhiri semua orang Yahudi pada saat itu. Tentunya mencoba melarikan diri dari such horrible tragedy. Banyak banget kaum Yahudi yang kehilangan rumah mereka, kehilangan keluarga mereka, dan melarikan diri dari Jerman ke negara-negara lain. Nah, mengetahui bahwa Palestina pada saat itu di bawah kuasanya Inggris, tidak sedikit dari korban-korban Holocaust mencoba beremigrasi ke Palestina. Di kapal-kapal mereka terpasang spanduk yang bertuliskan, "The Germans destroyed our families and homes. Don't you destroy our hopes." Orang-orang Jerman menghancurkan keluarga dan rumah kami. Jangan kalian hancurkan harapan-harapan kami. Mengetahui tragedi yang terjadi di Jerman, warga Palestina banyak banget yang menerima para korban-korban Holocaust. Beberapa menerima dengan lapang hati, sebagian juga mau nggak mau ya, karena negaranya masih terregulasi oleh Inggris. Setelah itu, populasi kaum Yahudi di Palestina mencapai 33% dan hanya memiliki 6% tanah di wilayah Palestina. Inggris kemudian nanya guys sama PBB, gimana nih masalah pembagian wilayahnya nih? Setelah pendatang-pendatang Yahudi datang, tapi kita masih punya orang lokal Palestina, gimana nih pembagiannya? PBB pun mengadopsi resolusi 181 yang menganjurkan pembagian wilayah Palestina menjadi negara Arab dan Yahudi. Sedangkan kota suci Yerusalem dan Bethlehem akan ada di bawahnya naungan PBB. Nah, sebelumnya Palestina tuh memiliki 94% dari wilayah dan jumlah penduduk mereka mencapai 67% dari semua orang yang ada di Palestina waktu itu. Tentunya mereka menolak rencana ini karena kalau misalkan dibagi benar-benar setengah-setengah, 55% dari wilayah Palestina akan diberikan pada Yahudi dan wilayah-wilayah yang diberikan juga merupakan wilayah-wilayah pesisir yang subur. Sementara pada saat itu, kaum Yahudi kan masih minoritas gitu, masih lebih banyak penduduk Arabnya. Pembagian 55% untuk mereka terdengar tidak adil. Makanya mereka menolak karena ini akan mengganggu hak-hak warga mayoritas Arab di Palestina. Rencananya PBB nggak cuma ditolak sama warga Arabnya, tapi juga ditolak sama kaum Yahudi. Mereka bilang, loh, tapi kita nggak dapat Yerusalem.
Masih belum selesai nih pembagian sengit ini guys. Di 14 Mei tahun 1948, sehari sebelum mandatnya Inggris itu selesai, David Ben Gurion yang merupakan ketua Yishuv, komunitas Yahudi di Palestina, mendeklarasikan berdirinya negara Israel di hadapan 250 undangan di Museum Tel Aviv. Jadi untuk memperjelas ya guys, negara Israel itu baru ada di 1948. Dalam deklarasi itu, David sama sekali nggak menyebutkan batas-batas wilayah negara Israel. Sejumlah catatan menyebut bahwa para pendiri Israel sepakat untuk tidak menyebut batas-batas yang ada karena negara-negara Arab di sekitar Israel pasti tidak akan setuju. Sehari setelah proklamasi, pasukan Zionis memulai operasi militer untuk menghancurkan kota dan desa-desa di Palestina untuk memperluas perbatasan negara yang baru mereka bentuk itu. Sekitar 530 desa dan kota hancur, dan korbannya itu sampai 15.000 jiwa. Warga Palestina menyebut peristiwa ini sebagai Nakbah atau bencana dalam bahasa Arab. Dalam peristiwa yang sama, 750.000 warga Palestina Arab terusir dari rumah dan tanah kelahiran mereka. Pemerintah Israel menolak klaim bahwa warga Palestina mengenai Nakbah, sampai kata-kata Nakbah sendiri itu dihapus dalam semua buku pelajaran sekolah di Israel. Antara 1947 sampai 1949 guys, Zionis sudah merebut 78% dari wilayahnya Palestina, sementara 22% sisanya dibagi menjadi wilayah yang sekarang tuh adalah West Bank dan jalur Gaza. Setelah Nakbah tadi, setidaknya 150.000 warga Palestina itu tetap tinggal di Israel atau daerah yang dikuasai sama Zionis dan hidup di bawah pendudukan militer yang dikontrol ketat selama hampir 20 tahun sebelum mereka akhirnya diberikan kewarganegaraan Israel. 5 Juni 1967, Israel kembali menduduki sisa wilayah bersejarah di Palestina, termasuk jalur Gaza, West Bank, Yerusalem Timur, dataran tinggi Golan di Suriah, dan semenanjung Sinai di Mesir. Peristiwa Israel melawan koalisi tentara Arab ini disebut Perang 6 Hari. Perang ini dilihat sama warga Palestina sebagai pemindahan paksa yang kedua atau Naksa, yang berartikan kemunduran dalam bahasa Arab. Desember 1987, warga Palestina tuh melakukan perlawanan massal di jalur Gaza. Aksi ini terjadi karena ada 4 orang Palestina yang saat sebuah truk Israel menabrak 2 mobil van yang membawa pekerja Palestina. Perlawanannya ini menyebar langsung dengan cepat ke West Bank, di mana pemuda-pemuda Palestina itu melempari nih tank-tank dan tentara Israel yang lewat dengan batu. Nah, hal-hal inilah yang awalnya memulai gerakan Hamas, sebuah gerakan yang menentang pendudukan Zionis di wilayah Palestina. Hamas yang mulainya dari gerakan pemberontakan kecil itu lama-lama besar jadi partai politik. Tapi semua sisi ya jatuhnya politik juga guys. Israel juga tidak bisa berdiri sekuat itu tanpa dukungan dan bantuan dari negara-negara superpower di belakangnya, Inggris dan Amerika. Seperti yang kalian lihat saat ini di seluruh dunia. Perlawanan pertama berakhir setelah kesepakatan Oslo ditandatangani di tahun 1993 dan dibentuknya Otoritas Palestina, sebuah pemerintahan sementara yang diberikan kekuasaan terbatas di West Bank dan jalur Gaza. Tapi Otoritas Palestina yang seharusnya memberikan jalan nih bagi pemerintah Palestina untuk menjalankan negara mereka di West Bank dan juga jalur Gaza tidak pernah terjadi. 2000 sampai 2004 masih bentrok, sampai di 2005 perlawanan kedua berakhir, pemukiman Israel yang ada di Gaza akhirnya dibongkar. Tentara Israel bersama kaum Yahudi lainnya akhirnya meninggalkan daerah tersebut, dan itu tuh waktu itu disebarkan luas video-videonya. Banyak sekali orang-orang dari kaum Yahudi yang terlihat harus meninggalkan tempat yang sempat mereka tinggali. Dan itu juga memicu reaksi internasional, di mana dengan video-video yang disebarluaskan itu orang-orang merasa iba pada kaum Yahudi yang harus meninggalkan tempat tinggal mereka. Di
tahun 2006, rakyat Palestina melakukan pemilihan umum dan Hamas menang. Tapi masalah di Palestina itu nggak cuman Palestina lawan Israel guys, tapi juga ada perang saudara. Karena dengan tidak adanya pemerintahan yang jelas, akhirnya muncul kan grup-grup pemberontakan yang bisa melawan satu sama lain. Ada Hamas, ada Fatah yang sempat perang saudara sampai ratusan warga Palestina juga menjadi korban. Balik lagi ke Hamas yang duduk di jalur Gaza, Israel yang mengetahui ada partai oposisi ini mendapatkan alasan untuk menyerang Hamas. Israel telah melancarkan 4 serangan militer berkepanjangan di Gaza, yaitu di tahun 2008, 2012, 2014, sama 2021. Dan serangan-serangan itu tentunya ya nggak cuma kena ke Hamas ya, tapi juga ribuan warga sipil. Merusak puluhan ribu rumah, sekolah, gedung perkantoran, dan fasilitas umum lainnya. 10 Mei 2021, karena perebutan wilayah Yerusalem Timur, Israel menyerang kawasan Masjid Al-Aqsa. Setelah sekitar 11 hari berperang, Israel sama Palestina menyepakati gencatan senjata. Dan kita datang to present time ya, ke waktu saat ini, 7 Oktober 2023 kemarin. Pukul 6.30 pagi, Hamas menyerang Israel dengan menembakkan ribuan roket. Iron Dome-nya Israel gagal menahan serangan ini, sehingga sekitar 1.400 orang Israel dan 4.562 orang lainnya luka-luka. Langsung sama pihak Israel ditanggapilah bahwa ini adalah keadaan waspada perang dan melakukan serangan balik kepada Hamas serta melakukan pengepungan menyeluruh terhadap wilayah Gaza. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan bahwa selama pengepungan ini di Gaza tidak ada listrik, tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada gas, semuanya ditutup. Tapi ternyata Israel tuh nggak cuman menyerang Gaza doang guys, khususnya pasukan Hamas doang gitu ya. Mereka juga menyerang kota Jenin di West Bank yang tidak ada Hamas sama sekali. Israel juga secara spesifik menyerang rumah sakit, sekolah, rumah ibadah, dan berbagai fasilitas umum lainnya yang mengakibatkan warga sipil, mulai dari bayi, anak-anak, sampai orang dewasa menjadi korban. Dan dengan ini Israel melanggar Konvensi Geneva yang sudah mereka tanda tangani sendiri. Konvensi Geneva adalah bagian dari hukum internasional yang juga dikenal sebagai hukum kemanusiaan dan konflik bersenjata. Tujuan konvensinya adalah untuk menjadi ukuran standar dalam memperlakukan korban perang, seperti warga sipil, tawanan perang, dan tentara yang berada dalam kondisi tidak mampu berperang. Tidak hanya Konvensi Geneva yang sudah mereka langgar, Israel juga dinilai telah melanggar hukum internasional tentang hak asasi manusia atau Statut Roma 1998. Dari pasal yang ada, Israel sudah jelas-jelas melanggar 2 pasal, yaitu pelanggaran perang dan pelanggaran kejahatan kemanusiaan. 120 negara anggota PBB sepakat agar Israel dan Palestina melakukan gencatan senjata. Tapi hal ini ditanggapi sebaliknya oleh Perdana Menteri Israel pada saat ini, Benjamin Netanyahu. Netanyahu mengatakan, gencatan senjata tersebut sama artinya agar Israel menyerah kepada Hamas, menyerah kepada terorisme dan barbarisme. Dan itu tidak akan pernah terjadi. I want to make clear Israel's position regarding a ceasefire. Just as the United States would not agree to a ceasefire after the bombing of Pearl Harbor or after the terrorist attack of 9/11, Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas after the horrific attacks of October 7th. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. Ladies and gentlemen, the Bible says that there is a time for peace and a time for war. This is a time for a war for our common future. Today we draw a line between the forces of civilization and the forces of barbarism. It is a time for everyone to decide where they stand. Israel will stand against the forces of barbarism until victory. Yes, konflik, atau aku nggak bisa bilang konflik juga, okupasi Israel di Palestina pada saat ini sudah berlangsung untuk waktu yang sangat lama, didasari oleh banyak sekali faktor. Dan ini kita udah rangkum dengan cara yang paling simpel kita bisa lakukan gitu, karena memang ini adalah masalah yang sangat-sangat ribet berdasarkan banyak sekali faktor juga. Yang kita sedikit sentuh tadi adalah masalah politik, masalah penjajahan, okupasi, dan juga genosida. Dimana kalau kalian lihat, semakin lama daerah yang dikuasai oleh Israel terus menggerus Palestina yang bahkan mereka tidak akui.
kita tadi nggak terlalu bahas masalah agama. Ada hal-hal yang mendasari kepercayaan dari berbagai pihak bahwa tanah Palestina itu harusnya dimiliki oleh kaum tertentu, dijanjikan oleh kaum tertentu, dan itu ranah yang sepertinya sudah terlepas dari masalah kemanusiaan yang kita punya hari ini, yang dilakukan oleh Israel kepada warga Palestina. Bukan lagi masalah agama, bukan masalah janji dari kitab manapun. Aku bahkan yakin bahwa tidak ada agama yang mengesahkan apa yang mereka lakukan saat ini kepada warga sipil Palestina. Berdiri melawan pihak oposisi, mereka yang menjajah, bukan berarti kan kita antisemit. Terminologi yang sering sekali dilemparkan ketika kita ngomongin tentang masalah Palestina ini. Sesimpel bahwa penjajahan mestinya sudah tidak ada tempatnya di tahun 2023 ini. Apalagi genosida, penghapusan satu ras, satu negara dengan cara yang sangat-sangat brutal. Orang dewasa, orang-orang lanjut usia, ibu, ayah, bahkan anak-anak mereka. Dari yang mestinya masih ada di bangku sekolah, sampai yang baru membuka mata mereka dan mengenal kehidupan. Kalau untuk sebagian orang ini masalah agama, dan kalian menjerit karena saudara-saudara seiman kalian tersakiti, terlepas dari agama, sudah seharusnya satu dunia menjerit. Karena tidak masuk akal untuk mendukung penjajahan. Terutama untuk kita-kita di benua-benua yang dulu pernah dijajah. Cerita-cerita mengerikan yang masih membekas sampai hari ini mestinya sudah cukup untuk menjelaskan ke kita semua di sisi mana kita harus berdiri. Mungkin bagi beberapa orang klaim genosida itu sedikit strong ya, sedikit kuat, kayak kenapa semua orang bisa ngomongin genosida? Karena kalau menurut pemerintahan Israel, mereka cuma mencoba untuk menyerang kembali Hamas. Well, ada alasannya yang mungkin kita bisa bahas besok. Ketika kita sedikit mendetail, mencoba mempelajari siapa yang saat ini menguasai dan memimpin Israel. Komen di bawah kalau kalian tertarik untuk mengetahui siapa itu Benjamin Netanyahu atau Bibi. Komen di bawah. Terima kasih semuanya yang sudah merequest topik ini. Dan jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye. Menurut dia, sekitar dia ternyata satu dunia gak dia setuju, kecuali Amerika sama Inggris dan sekutu-sekutunya. Kebetulan superpower sih. Perotakan Arab di Palestina melawan kolonialisme. Ketegangan nggak ada. Sekali lagi. PBB mengadopsi PBB